Pernahkah Anda menghitung berapa banyak waktu dan keringat yang Anda buang hanya untuk menanam sayuran semusim yang umurnya hanya beberapa bulan? Anda mencangkul tanah sampai punggung terasa mau patah, menyiram setiap sore, dan membasmi hama tanpa henti, hanya untuk panen yang habis dimakan dalam waktu 1 minggu. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada cara untuk menanam sumber karbohidrat utama Anda cukup 1 kali saja? Dan tanaman itu akan terus memberi Anda makan selama 100 tahun ke depan. Hari ini kita akan membongkar rahasia pohon ajaib pembuat roti yang bisa menghasilkan tepung gratis dan kayu berkualitas tinggi tanpa perlu perawatan yang menyiksa. Di akhir video ini, Anda akan mengetahui satu trik luar biasa untuk memanen karbohidrat bernutrisi tinggi dengan jumlah 3 kali lipat, lebih banyak daripada ladang gandum berukuran sama, namun dengan usaha yang nyaris nol. Banyak orang berpikir swasembada pangan itu butuh lahan berhektar-hektar dan traktor besar. Bersiaplah untuk membuang jauh-jauh mitos tersebut dan beritahu saya di kolom komentar nanti, apakah Anda tim mencangkul setiap tahun atau tim tanam sekali panen seumur hidup? Untuk memahami keajaiban ini, kita harus melihat sedikit ke belakang pada sejarah luar biasa dari pohon kastanya, yang sering dijuluki sebagai pohon roti sejati, yang pernah menyelamatkan jutaan manusia dari kelaparan di masa lalu. Berabad-abad yang lalu, sebelum pertanian modern yang melelahkan itu menguasai dunia, hutan-hutan dipenuhi dengan pohon raksasa ini yang menjatuhkan bertonton kacang bertepung ke tanah setiap musim gugur. Nutrisi di dalam kacang ini sangat mirip dengan biji-bijian seperti gandum atau jagung, tetapi perbedaannya adalah pohon ini tidak perlu ditanam ulang. Secara biologis, pohon ini adalah keajaiban alam yang memusatkan seluruh energi matahari menjadi karbohidrat padat, dan pada saat yang sama, batang kayunya tumbuh menjadi salah satu bahan bangunan paling tahan busuk yang pernah ada. Meskipun sempat dilupakan karena penyakit tanaman di awal abad ke-20, kini varietas tahan penyakit telah hadir kembali dan menjadi impian terbesar para penganut kebun malas. Anda tidak perlu lagi menjadi petani gandum yang lelah. Anda hanya perlu menjadi pengelola ekosistem yang cerdas. Mari kita mulai dengan menghancurkan mitos terbesar yang selalu diajarkan kepada para tukang kebun pemula sejak puluhan tahun lalu. Hampir semua orang percaya bahwa untuk menanam pohon buah yang kuat, Anda harus menggali lubang yang sangat dalam, membongkar tanah liat, dan mengisinya dengan pupuk kandang sebanyak mungkin. Ini adalah kebohongan besar yang justru sering membunuh pohon Anda di tahun pertama. Saat Anda menggali lubang yang terlalu dalam di tanah yang padat, Anda pada dasarnya sedang membuat sebuah bak mandi bawah tanah yang akan menjebak air hujan. Akar pohon roti kita ini sangat membenci kondisi kaki yang basah dan akan membusuk jika terendam air dalam waktu lama. Cara berkebun malas yang benar adalah menggali lubang yang dangkal saja, tidak lebih dalam dari bola akar aslinya, namun buatlah lubang itu sangat lebar. Anda ingin akar-akarnya menyebar secara horizontal ke segala arah di dekat permukaan tanah, tempat di mana terdapat paling banyak oksigen dan aktivitas mikroba yang menguntungkan. Ingatlah bahwa menanam pohon itu ibarat meletakkan kaki di atas lantai yang kokoh, bukan menguburnya hidup-hidup di dalam sumur yang gelap dan berair. Setelah pohon ditanam, rahasia berkebun malas berikutnya adalah metode penutup tanah yang akan membuat Anda membuang cangkul Anda selamanya. Kita akan menggunakan teknik meniru lantai hutan liar yang sudah terbukti sukses selama jutaan tahun tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Alih-alih menyapu daun kering atau membersihkan rumput liar sampai tanah terlihat gundul, Anda harus menumpuk bahan organik seperti jerami, potongan rumput, dan serpihan kayu tepat di sekitar pangkal pohon Anda. Tumpukan ini, yang sebaiknya setebal 10 hingga 15 cm, akan bertindak seperti selimut ajaib yang tebal. Selimut organik ini menekan pertumbuhan gulma, sehingga Anda tidak perlu repot menyiangi. Dan yang paling penting, ia mengunci kelembaban tanah. Saat musim panas yang ekstrim datang menyengat, tanah di bawah selimut ini akan tetap sejuk dan basah. Seiring berjalannya waktu, bahan organik ini akan terurai perlahan oleh cacing tanah, memberi makan pohon Anda secara otomatis setiap hari tanpa Anda harus membeli pupuk kimia di toko pertanian. Ini adalah sistem kerja pasif yang cerdas. Sekarang kita bahas rahasia jaringan internet bawah tanah yang sangat krusial, namun jarang diketahui oleh para pemula di dunia perkebunan. Tanaman kita tidak bekerja sendirian di dalam tanah yang gelap. Mereka sangat bergantung pada jamur mikoriza, yaitu benang-benang halus mikroskopis yang hidup berdampingan dengan akar pohon.
Coba bayangkan, akar pohon Anda sebagai jalan raya utama, maka jamur mycorrhiza ini adalah jaringan jalan setapak kecil yang membentang bermeter-meter jauhnya untuk mencari air dan mineral berharga. Jika Anda terus-menerus membalik tanah dengan sekop atau menggunakan pupuk sintetis yang keras, Anda secara brutal menghancurkan jaringan komunikasi alami ini. Oleh karena itu, prinsip utama dari kebun malas adalah membiarkan tanah tidak terganggu sama sekali setelah penanaman awal. Dengan membiarkan jamur ini tumbuh subur, pohon roti Anda akan mampu menyerap nutrisi fosfor dan kalium berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak dibandingkan jika ia harus mencarinya sendirian. Hasilnya adalah pertumbuhan yang meledak tanpa Anda harus mengeluarkan setetes keringat pun untuk merawatnya. Terkait dengan kebutuhan air, ada satu kebiasaan buruk yang harus segera Anda hentikan jika ingin mempraktekkan swasembada pangan yang santai. Banyak orang menyiram pohon mereka setiap hari dengan jumlah air yang sedikit, hanya membasahi permukaan tanah bagian atas saja. Ini adalah kesalahan fatal karena akan memaksa pohon untuk menumbuhkan akar-akarnya di permukaan tanah saja, membuatnya sangat rentan ketika musim kemarau panjang tiba. Pendekatan yang jauh lebih cerdas adalah metode penyiraman dalam yang jarang dilakukan, mungkin hanya 1 kali dalam 2 minggu selama masa kemarau. Saat Anda menyiram, berikan air dalam jumlah yang sangat banyak dan biarkan air tersebut meresap pelan-pelan jauh ke dalam lapisan tanah paling bawah. Cara ini memaksa akar pohon untuk tumbuh menembus jauh ke bawah, mencari sumber air yang stabil. Ketika sistem perakaran dalam ini sudah terbentuk dengan sempurna setelah beberapa tahun pertama, pohon penghasil tepung Anda akan menjadi sepenuhnya mandiri. Anda bahkan bisa pergi berlibur selama berbulan-bulan, tanpa perlu khawatir pohon Anda akan mati kehausan di bawah terik matahari. Banyak pekebun amatir seringkali panik ketika melihat daun pertama pohon mereka dimakan oleh serangga, lalu buru-buru mengambil semprotan pestisida beracun. Hentikan kebiasaan ini sekarang juga, karena dalam metode kebun malas, kita membiarkan alam yang melakukan pekerjaan berat untuk kita. Jika Anda menyemprot racun, Anda memang akan membunuh hama ulat tersebut, tetapi Anda juga akan membunuh semua kepik, laba-laba, dan burung kecil yang merupakan predator alami hama tersebut. Ketika racunnya hilang, hama akan kembali menyerang dengan jumlah 10 kali lipat lebih banyak, karena tidak ada lagi polisi alami yang menjaga kebun Anda. Kuncinya adalah bersabar dan menoleransi sedikit kerusakan daun di awal musim semi. Aroma dari daun yang terkoyak secara otomatis akan mengundang serangga predator datang ke halaman belakang Anda. Dalam waktu beberapa minggu, ekosistem kecil akan menjadi seimbang kembali dengan sendirinya tanpa Anda perlu campur tangan. Pohon yang sehat memiliki pertahanan internalnya sendiri dan getah alami yang dapat menyembuhkan luka kecil tanpa perlu bantuan manusia sedikitpun. Mari kita melangkah ke topik pemangkasan, di mana kebanyakan orang justru bekerja terlalu keras dan menghancurkan masa depan panen mereka sendiri. Anda tidak sedang memahat patung taman hias, Anda sedang membangun pabrik tepung alami yang efisien. Pada 2 tahun pertama, tujuan utama kita bukanlah mendapatkan buah secepat mungkin, melainkan membangun struktur tulang yang kuat untuk menopang ratusan kilogram panen di masa depan. Bayangkan energi pohon itu seperti aliran sungai yang deras. Jika sungai itu memiliki terlalu banyak cabang kecil, arusnya akan menjadi lemah. Dengan memotong cabang-cabang yang saling menyilang atau tumbuh tegak ke arah dalam tajuk, kita mengarahkan energi sungai tersebut langsung ke cabang utama yang kokoh. Ini menciptakan aliran udara yang sangat baik di bagian tengah pohon, yang pada akhirnya mencegah penyakit jamur mematikan menempel pada daun. Lakukan pemangkasan cerdas ini hanya di musim dingin saat pohon sedang tidur lelap. Hanya dengan waktu 15 menit setahun, Anda telah menyelamatkan pohon ini dari risiko patah dahan yang fatal di masa depan. Satu hal penting yang sering menjadi penyebab kegagalan panen adalah ketidaktahuan tentang sistem perkawinan pohon penghasil karbohidrat yang luar biasa ini. Berbeda dengan tomat atau cabai yang bisa mengurus dirinya sendiri, pohon raksasa kita ini membutuhkan teman kencan agar bisa menghasilkan buah yang lebat. Mereka memiliki sifat tidak bisa membuahi dirinya sendiri secara efektif, yang berarti serbuk sari dari satu pohon tidak akan bereaksi dengan bunga betina pada pohon yang sama. Solusi malasnya sangat sederhana. Anda mutlak harus menanam minimal 2 pohon dari varietas yang berbeda dengan jarak sekitar 10 hingga 15 meter satu sama lain.
Angin musim semi akan menjadi tukang pos gratis yang membawa serbuk sari dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa Anda harus melakukan campur tangan penyerbukan buatan sama sekali. Tanpa keberadaan pohon kedua ini, Anda mungkin akan melihat banyak bunga yang cantik mekar di musim semi. Namun bunga-bunga itu akan berguguran ke tanah dan hanya meninggalkan keputusasaan. Rencanakan tata letak ini sejak hari pertama Anda mulai berkebun. Banyak orang terjebak dalam siklus pembelian pupuk nitrogen tinggi setiap awal musim hujan, dengan harapan daun pohon mereka menjadi lebih hijau dan rimbun. Namun untuk pohon penghasil tepung gratis kita, nitrogen kimia ini adalah musuh dalam selimut yang sangat berbahaya bagi jumlah panen Anda nantinya. Pupuk nitrogen buatan akan memicu pertumbuhan daun dan dahan muda secara tidak terkendali, sehingga pohon lupa untuk memproduksi bunga dan kacang. Selain itu, dahan muda yang tumbuh terlalu cepat akibat pupuk kimia ini sangat rapuh dan mudah patah saat terkena angin badai. Metode cerdasnya adalah membiarkan cacing tanah dan mikroorganisme mengolah kompos alami yang sudah kita letakkan di atas tanah sebelumnya. Kompos alami melepaskan nutrisinya secara perlahan tetes demi tetes selama berbulan-bulan, menyesuaikan persis dengan kecepatan makan alami sang pohon. Anda tidak perlu lagi mengingat jadwal pemupukan yang rumit, karena alam telah mengatur dosis harian yang paling sempurna secara otomatis di halaman belakang rumah Anda sendiri. Mari kita bicarakan rahasia menciptakan pelindung komunal yang sering disebut sebagai serikat tanaman, sebuah konsep inti dari kebun malas yang cerdas. Anda jangan pernah membiarkan ruang kosong di bawah kanopi pohon buah Anda didominasi oleh rumput liar yang rakus akan nutrisi. Sebagai gantinya, tanamlah tanaman pendamping abadi seperti bunga komfrey, kucai, dan semanggi tepat di zona perakaran pohon utama. Semanggi akan mengambil nitrogen langsung dari udara bebas dan memasukkannya ke dalam tanah sebagai pupuk gratis yang bernutrisi tinggi. Bunga komfrey memiliki akar tunggang yang menembus sangat dalam, berfungsi sebagai pompa yang mengangkat mineral dari dasar tanah ke permukaan melalui daun-daunnya yang besar. Saat daun komfrey ini layu dan jatuh, mereka menjadi mulsa berkualitas tinggi untuk pohon roti kita. Kucai dengan aromanya yang sangat menyengat bertugas sebagai satpam alami, mengusir serangga penggerek kayu dan tikus pengerat kulit kayu. Dengan formasi pasukan penjaga ini, pohon Anda dilindungi dan diberi makan sepanjang waktu tanpa Anda harus repot bekerja setiap hari. Sekarang kita bahas fenomena menakjubkan tentang bagaimana pohon ini merespons tekanan dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya untuk mempercepat panen. Ada anggapan umum bahwa pohon harus dilindungi dari semua bentuk kesulitan fisik agar bisa tumbuh subur dan bahagia setiap saat. Kenyataannya, sedikit tekanan atau stres yang terkendali justru merupakan tombol rahasia untuk memerintahkan pohon agar segera memproduksi buah berlimpah. Misalnya, jika Anda berhenti menyiram pohon secara berlebihan di akhir musim panas, pohon akan merasakan sinyal bahwa musim gugur segera tiba. Perasaan terancam oleh kekeringan ringan ini akan memicu insting bertahan hidup pada pohon, memaksanya untuk segera mengubah energi menjadi bunga dan biji di musim berikutnya. Pohon yang terlalu dimanjakan dengan air dan pupuk akan menjadi sangat malas dan hanya fokus menumbuhkan kayu tanpa menghasilkan satupun sumber karbohidrat untuk Anda. Jadi, mengabaikan pohon Anda pada saat yang tepat justru merupakan teknik paling canggih yang bisa dikuasai oleh seorang tukang kebun cerdas. Ketika memasuki tahun ketiga atau keempat, Anda mungkin akan mulai melihat buah pertama terbentuk di dahan, dan inilah ujian kesabaran yang sesungguhnya. Kesalahan klasik yang dilakukan oleh hampir setiap pekebun adalah membiarkan buah pertama ini tumbuh membesar hingga matang sempurna. Ini mungkin terdengar kejam, tetapi rahasia besar untuk melipat gandakan panen di masa depan adalah membuang semua bakal buah di 2 tahun pertama mereka berbuah. Jika Anda membiarkan pohon muda yang ukuran batangnya belum sebesar paha orang dewasa untuk berbuah, pohon itu akan menguras seluruh cadangan energi vitalnya. Energi yang seharusnya dipakai untuk menebalkan batang utama dan memperluas jaringan akar justru terbuang untuk menghasilkan beberapa gelintir tepung yang tidak seberapa. Dengan merontokkan buah-buah kecil tersebut, Anda pada dasarnya sedang menabung energi di dalam tubuh pohon. Percayalah pada saya, pengorbanan kecil di awal ini akan dibayar lunas dengan ledakan panen puluhan kilogram yang stabil saat pohon tersebut telah mencapai kedewasaan penuh nantinya.
Salah satu keuntungan terbesar dari memiliki pohon roti ini adalah kayu yang dihasilkannya memiliki kualitas yang jauh melebihi pohon kebun biasa. Seiring bertambahnya usia pohon, cabang-cabang yang patah atau dahan besar yang harus dipangkas tidak pernah menjadi sampah yang tidak berguna. Kayu dari pohon penghasil karbohidrat ini terkenal sangat keras, tahan terhadap serangan rayap, dan tidak mudah membusuk meskipun terkubur di dalam tanah yang basah. Di masa lalu, para petani cerdas tidak pernah membuang kayu ini, melainkan menggunakannya untuk membangun pagar kebun abadi atau tiang penyangga anggur yang tahan puluhan tahun. Ini berarti Anda memanen dua sumber daya yang sangat berharga sekaligus dari satu lahan yang sama, yaitu makanan untuk energi tubuh Anda dan bahan bangunan gratis untuk infrastruktur kebun Anda. Anda pada dasarnya memiliki pabrik material yang tumbuh dengan sendirinya, tanpa perlu modal tambahan untuk membeli kayu potong di toko bangunan. Inilah puncak dari sistem swasembada yang sesungguhnya. Tibalah saatnya untuk membahas waktu yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tanda ajaib bahwa sumber karbohidrat lezat Anda sudah siap untuk dipanen. Tidak seperti buah apel atau pir yang memaksa Anda untuk sering memanjat tangga dan menebak-nebak apakah buahnya sudah cukup manis untuk dipetik. Pohon roti kita ini sangat pengertian kepada para penganut kebun malas karena ia akan memberitahu Anda secara otomatis kapan tepung di dalamnya sudah matang dengan sempurna. Menjelang akhir musim gugur, cangkang pelindung buah yang berduri akan mengering, berubah warna menjadi cokelat tua, dan akhirnya terbelah terbuka menyerupai senyuman lebar. Ini adalah indikator alami bahwa proses pengubahan pati di dalam buah telah mencapai tingkat kematangan yang optimal dan siap dikonsumsi. Anda tidak perlu menebak, tidak perlu mencicipi setiap hari, dan tidak perlu memencet buahnya sampai memar. Alam telah memberikan alarm visual yang sangat jelas, yang bisa dilihat bahkan dari jendela dapur Anda sambil menikmati secangkir kopi panas di pagi hari. Proses panen inilah yang menjadi momen pembuktian mengapa metode kebun pintar ini mengalahkan pertanian semusim konvensional dalam segala hal. Jika Anda menanam gandum atau kentang, Anda harus membungkuk berjam-jam di bawah terik matahari, memotong batang, atau menggali tanah yang keras hingga tangan Anda melepuh. Namun, untuk memanen pohon karbohidrat yang luar biasa ini, satu-satunya alat yang Anda butuhkan hanyalah gaya gravitasi bumi dan sebuah keranjang kosong. Ketika buah berduri itu terbelah, angin musim gugur yang kencang akan menggoyangkan dahan dan menjatuhkan kacang-kacangan bertepung itu ke atas selimut mulsa yang sudah kita siapkan. Tugas Anda hanyalah berjalan santai di bawah bayangan kanopi pohon setiap 2 hari sekali dan memunguti makanan gratis tersebut dari atas tanah. Tidak ada cangkul yang patah, tidak ada traktor bising yang menghabiskan bahan bakar, dan yang pasti tidak ada rasa sakit punggung yang menyiksa. Anda seperti sedang mengumpulkan koin emas yang jatuh dengan sendirinya dari langit. Satu hal yang harus Anda waspadai saat panen adalah kehadiran saingan yang sangat cerdas di kebun Anda, yaitu para tupai dan burung liar. Hewan-hewan ini tahu betul bahwa kacang dari pohon ini mengandung kalori padat terbaik untuk bertahan hidup melewati musim dingin yang panjang. Jika Anda menunda memungut panen yang sudah jatuh ke tanah lebih dari 3 hari, setengah dari total hasil panen, Anda pasti akan lenyap tanpa jejak. Untuk mengakali hal ini tanpa harus berjaga semalaman dengan senapan angin, jadikan proses memungut panen sebagai rutinitas ringan di sore hari yang menyenangkan. Jika panennya luar biasa banyak, Anda bisa memasang jaring halus atau kain terpal besar yang digantung beberapa puluh sentimeter di atas tanah, tepat di bawah tajuk pohon. Dengan cara malas ini, buah akan jatuh dan berkumpul dengan rapi di tengah jaring, aman dari jangkauan hewan tanah, dan Anda bisa menggulung jaring tersebut dalam waktu kurang dari 2 menit untuk membawa masuk seluruh panen ke dalam rumah. Setelah keranjang Anda penuh, proses pengolahan pasca panen menjadi kunci untuk menjamin persediaan makanan keluarga Anda aman sepanjang tahun. Jika Anda membiarkan buah ini dalam keadaan lembab di dalam ruangan yang hangat, jamur akan menyerang dalam hitungan hari dan merusak seluruh jerih payah Anda. Langkah cerdas pertama adalah melakukan proses pengawetan dengan cara menjemurnya di tempat yang kering dan berventilasi sangat baik, jauh dari sinar matahari langsung yang menyengat. Menyebarkan mereka dalam satu lapisan tipis di atas rak kawat selama 1 hingga 2 minggu akan menguapkan kadar air berlebih di dalam bijinya. Menurunnya kadar air ini tidak hanya menghentikan pertumbuhan jamur perusak, tetapi juga memusatkan rasa manis alami yang tersembunyi di dalam karbohidrat tersebut.
Proses pengeringan udara yang lambat ini sangat krusial. Ibarat Anda sedang mengunci nutrisi berharga itu ke dalam brankas alami yang tidak akan bisa ditembus oleh kerusakan zaman. Setelah proses pengeringan selesai, Anda kini siap untuk mengubah hasil panen kasar ini menjadi harta karun kuliner sesungguhnya, yaitu tepung bebas gluten yang luar biasa lezat. Mengupas kulit keras luar mungkin terdengar merepotkan, namun rahasia kuno yang mudah adalah memanggangnya sebentar di dalam oven atau merebusnya dalam air panas selama beberapa menit. Perubahan suhu mendadak ini akan membuat kulit cangkangnya mengelupas hampir dengan sendirinya tanpa usaha keras dari Anda. Setelah daging bagian dalamnya yang berwarna keemasan itu bersih, Anda harus mengeringkannya sekali lagi hingga benar-benar kaku seperti kerikil kecil. Biji kering inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling kopi atau blender berdaya tinggi untuk dihancurkan menjadi bubuk halus. Hasil akhirnya adalah tepung beraroma kacang manis yang sangat sempurna untuk membuat roti, kue, atau campuran sup kental, semuanya dari halaman belakang Anda tanpa perlu membajak lahan sama sekali. Mari kita bahas aspek ketahanan pangan jangka panjang yang membuat konsep ini sangat superior dibandingkan menyimpan makanan komersial biasa di gudang Anda. Jika Anda menyimpan sekarung tepung terigu dari toko, kutu beras dan kelembaban udara akan merusaknya dalam waktu 6 hingga 8 bulan saja. Namun, tepung alami dari pohon kita ini memiliki masa simpan yang sangat menakjubkan jika disimpan dengan metode yang tepat di dalam rumah. Rahasianya adalah tidak menggiling semua biji menjadi tepung sekaligus di awal panen. Biarkan hasil panen Anda tersimpan dalam bentuk kacang kering utuh di dalam wadah kedap udara, lalu simpan di ruangan yang sejuk dan gelap. Dalam kondisi utuh seperti ini, mereka bisa bertahan dengan kualitas prima selama lebih dari setahun. Anda hanya menggilingnya menjadi tepung saat Anda benar-benar ingin menggunakannya untuk memasak hari itu juga. Ini adalah sistem lumbung hidup yang menjamin pasokan karbohidrat segar dengan kualitas tertinggi untuk keluarga Anda di musim apapun. Salah satu fenomena kebun malas yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa seiring berjalannya waktu, pekerjaan Anda justru semakin berkurang sementara panen Anda semakin berlipat ganda. Ini sangat berkebalikan dengan menanam sayur biasa, di mana 10 tahun dari sekarang, Anda tetap harus mencangkul bedengan dengan tenaga yang sama seperti hari ini. Pohon penghasil tepung ini adalah keajaiban eksponensial alam. Pada usia 10 tahun, ia mungkin memberi Anda 20 kg karbohidrat, tetapi saat usianya menginjak 25 tahun, ia bisa menjatuhkan lebih dari 100 kg makanan dengan santainya. Sistem akarnya yang sudah sangat luas mengambil alih seluruh tugas mencari air dan nutrisi tanpa butuh bantuan manusia lagi. Kanopinya yang lebar dan padat, tidak akan memberikan 1 inci pun cahaya matahari bagi gulma untuk tumbuh di bawahnya, menghilangkan tugas menyiangi selamanya. Pada titik ini, kebun Anda telah berubah dari proyek yang membutuhkan tenaga kerja menjadi mesin penghasil makanan abadi yang berjalan otomatis 100%. Memilih untuk menanam pohon roti ini bukan sekadar taktik berkebun pintar untuk akhir pekan, melainkan sebuah pernyataan kuat tentang menciptakan warisan masa depan. Saat Anda memasukkan bibit mungil ke dalam tanah hari ini, Anda tidak hanya memikirkan sarapan esok hari, tetapi Anda sedang membangun ketahanan pangan untuk keturunan Anda. Pohon yang dirawat dengan teknik malas tapi cerdas ini bisa hidup melampaui usia 100 tahun, terus memberikan makanan gratis puluhan tahun setelah kita tiada. Bayangkan cucu-cucu Anda memanen ratusan kilogram tepung organik terbaik dari pohon raksasa yang Anda tanam hanya dengan hitungan menit puluhan tahun sebelumnya. Ini adalah investasi satu kali yang memberikan keuntungan bunga majemuk tanpa batas setiap musim gugur. Kita sedang beralih dari mentalitas petani harian yang selalu kelelahan, menjadi visioner lanskap yang memahami bahwa bekerja sama dengan alam selalu lebih baik daripada melawannya. Inilah titik balik yang paling mengejutkan. Dengan memahami rahasia pohon penghasil karbohidrat purba ini, Anda baru saja menyelamatkan ratusan jam kerja keras Anda di masa depan. Kita telah membuktikan bahwa mitos tentang menggali dalam, pemupukan bahan kimia beracun, dan kewajiban mengolah tanah setiap tahun hanyalah kebiasaan buruk yang melelahkan. Mengganti ladang gandum yang menguras tenaga dengan sistem pertanian pohon abadi ini, berarti Anda mendapatkan hasil panen maksimal, berupa tepung berkualitas dan kayu tahan lama, dengan campur tangan yang nyaris tidak ada.
Anda kini memegang kendali penuh atas swasembada pangan yang sebenarnya, mengubah halaman belakang menjadi mesin lumbung pasif yang kuat. Terima kasih banyak telah menemani saya menemukan kembali keajaiban kebun yang terlupakan ini hari ini. Jika video ini membuka mata Anda tentang masa depan berkebun yang lebih cerdas, tolong tekan tombol suka agar algoritma menyebarkan pesan damai ini, dan pastikan untuk berlangganan agar kita bisa terus berkebun bersama. Sekarang saya sangat penasaran dan ingin bertanya kepada Anda, tanaman abadi apa yang pertama kali ingin Anda tanam untuk mulai mengadopsi gaya berkebun malas ini? Tuliskan rencana brilian Anda di kolom komentar di bawah.